King King. Su Qingqi, ahli bedah plastik. Lama tidak bertemu. Karyaku yang paling kubanggakan. Xuyan, mantan istri Lu Qiwei. Kian Kian, seksi. Panggil Ibu Baptis. Halo, Ibu Baptis. Halo, Ibu Baptis. Kian Kian, seksi, anak Xuyan. Anda dan Nona Yuyan sudah bertunangan. Selama 5 tahun sekarang. Kapan tepatnya Anda akan mengadakan pernikahan? Ketua Lu, Tuan Lu. Ketua Lu, Qiwei dan aku. Sudah lama mempersiapkan pernikahan. Lu Qiwei, ketua grup Lu. Alasan dia menundanya selama ini adalah karena dia ingin memberiku pernikahan abad ini. Apakah ini ayah brengsek kita? Ya. Aku punya cara. Apakah kamu ingat? Baiklah. Kian Kian, kamu mau kemana? Ibu, jangan khawatir tentang itu. Kami sudah mengatur semuanya. Tenang saja. Kamu, Ayah, ada seorang anak. ayah. Dari mana datangnya gadis liar ini? Tian Tian bukan anak liar. Tian Tian punya ayah. Ayah Tian Tian adalah Lu Qiwei. Tuan Lu, mungkinkah ini putri haram Anda dan Nona Yuyan belum menikah setelah bertahun-tahun? Apakah karena anak ini, Qiwei dan aku, sama sekali tidak mengenal gadis liar ini? Nanfeng, usir dia. Tunggu. Kenapa anak ini agak mirip denganku? Tian Tian, akhirnya aku menemukanmu. Ayah, Tian Tian tidak mau berpisah darimu lagi. Baiklah. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Cepat. Cari tahu asal-usul anak ini untukku. Cepat pergi. Ketua Lu, laporan tes paternitas. Hasilnya sudah keluar. Nanfeng, asisten ketua Lu. Gadis kecil ini benar-benar putri kandung Anda. Benarkah? Ya, kalau begitu. Xuyan pasti masih hidup. Kian Kian. Berapa umurmu tahun ini? Kenapa kamu di bandara? Siapa yang membawamu? Di mana ibumu? Ayah, kau banyak sekali bertanya. Tian Tian berumur 6 tahun ini. Aku datang bersama bibi kecilku dan Ibu Baptis. Ibu Baptis. Bibi kecil. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu merawatku. Kian Kian. Cepat beritahu ayah. Apakah ibumu bernama Lin Xuyan? Tian Tian benar-benar tidak ingat nama ibu. Lalu di mana ibumu sekarang? Ayah, kau menyakitiku. Kita kirim nona muda kembali ke villa dulu dan cari pengasuh untuk menjaganya. Tidak, tidak. Aku punya bibi kecil yang selalu merawatku. Ayah, tolong biarkan dia terus merawatku. Ya. Baiklah, kita akan mendengarkan Kian Kian. Cepat, selidiki bibi kecil yang disebutkan Kian Kian ini. Ya, Ketua Lu. Rumah Su Qingqi. Kian Chiao dan ayah terlalu mirip. Di kota yang sama, Bronzel. Cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Jadi kamu tidak membicarakannya dengan ibu dan langsung mengirim adikmu mencari ayah? Ibu, bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu? Mengingat situasi kakak laki-laki saat ini, kami harus mengirim adik perempuan kami untuk memeriksa situasi ayah terlebih dahulu. Nanti aku akan bereskan urusan denganmu. Halo, Permisi, apakah Anda Nona Xuyan? ya, Selamat, Nona Xuyan. Anda akan dipekerjakan oleh keluarga Lu. Silakan segera datang ke Jincheng Villa untuk melapor. baiklah, aku akan segera ke sana. Lihat, pergi ke rumah ayah. Jauh lebih nyaman daripada pergi ke perusahaannya, kan? Sri seksi. Jika kamu bertindak dulu dan melapor nanti lagi, mengambil keputusan sendiri, ibu tidak akan mengampunimu. Qiwei, apa yang kamu lakukan? Kamu datang tepat waktu. Lihat, bagaimana kalau digantung di sini? Sedikit lebih rendah? Tidak, mari kita letakkan lebih tinggi saja. Ya. Ini. Xuyan, Tuan Lu. Halo, saya Xuyan. kenapa kamu punya anting-anting istriku, Lin Xuyan? Sepasang anting ini
Diberikan kepadaku oleh Kian setahun yang lalu. Sepasang anting ini dibuat khusus untuk istriku dari luar negeri dulu. Hanya ada satu pasang seperti ini di seluruh dunia. Begitukah? Aku dengar, waktu itu, demi Lin Yiyan, kamu tidak ragu membunuh istri dan anakmu di depan orang asing sepertiku. Tidak perlu mempertahankan persona kekasih setia, kan? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Maksudku adalah, Tuan Lu, kamu menyakitiku. Nona Shu, kamu menggunakan nama istriku, memakai anting-antingnya, dan bahkan memikat putriku. Sebenarnya apa niatmu? Tuan Lu, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Bukankah tunanganmu Nona Lin? Ayah, kau menyakiti bibi kecil. Kian tidak suka ayah yang seperti ini. Namaku diberikan oleh orang tuaku. Aku tidak berniat memiliki nama yang sama dengan mantan istrimu. Tolong, Tuan Lu, tunjukkan sedikit harga diri. Nanfeng. 300.000 per bulan. Jaga baik-baik Kian, sampai dia tidak membutuhkanmu lagi. Menggunakan tangan kirinya, tulisannya juga tidak benar. Dia benar-benar bukan Suyan. Suyan, aku sudah mencarimu. Selama 6 tahun penuh, kamu melahirkan putriku. Tapi kenapa kamu tidak mau keluar dan menemuiku? Bibi kecil, Kian ingin mendiang anak. Baiklah, Bibi akan mengantarmu. Apa? Apakah ketua Lu juga ingin aku membantumu mandi? Jika Nona Shu bersedia, aku juga tidak akan menolak. Ketua Lu, tolong menyingkir. Mentoleransimu sampai hari ini sudah merupakan aku bersikap baik dan benar sampai ekstrim. Kalau begitu biarkan dia mati. Sebelum dia benar-benar mati, jangan hubungi aku lagi. Ketua Lu, kamu sedikit terlalu percaya diri. Aku tidak begitu putus asa, sehingga aku akan melemparkan diri ke pelukan sembarang pria. Kuharap Nona Shu ingat apa yang kamu katakan. Kamu hanya merayu Qi Huai, rubah betina itu. Sebelum aku marah, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Jika aku tidak salah, majikanku sepertinya Tuan Lu, kan? Hak apa yang kamu miliki untuk mengusirku? Hak apa yang kumiliki? Aku adalah calon nyonya keluarga Lu. Kamu beritahu aku apakah aku punya hak ini, calon nyonya. Itu artinya kamu belum. Tunggu sampai kamu menjadi nyonya Lu. Ngomong-ngomong, aku sepertinya mendengar tanggal pernikahanmu sudah ditunda 3 kali. Sepertinya Tuan Lu tidak benar-benar ingin menikahimu. Diam, kamu pelayan rendahan. Kau tidak boleh berbicara tentang bibi kecilku seperti itu. Kamu bahkan tidak akan mengampuni seorang anak. Bagaimanapun, dia hanyalah anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan jika aku menguburnya hidup-hidup bersamamu, Qi Huai juga tidak akan peduli. Kamu pelayan rendahan. Kamu berani memukulku? Aku memukulmu secara khusus. Apa sebenarnya yang terjadi? Qi Huai, kamu datang tepat waktu. Wanita ini baru saja memukul Kian. Itu benar-benar seperti menuduh orang lain, padahal diri sendiri juga begitu. Lihat, telinga Kian merah semua karena dipukul. Itu tidak benar. Wanita jahat itu memukulku. Tidak apa-apa, Nanfeng. Ketua Lu, takut Nona Shuyan tidak akan merawat Nona muda dengan baik. Jadi dia menyuruhku datang ke sini lebih dulu dan menempatkan perekam suara. Semua yang baru saja terjadi pasti sudah terekam. Kamu bahkan tidak akan mengampuni seorang anak. Bagaimanapun, dia hanyalah anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan jika aku menguburnya hidup-hidup bersamamu, Qi Huai juga tidak akan peduli. Karena ketua Lu sudah mengetahui kebenarannya, maka aku akan membawa Nona muda keluar untuk mengoleskan obat terlebih dahulu. Juga, tolong singkirkan semua perekam suara dari ruangan. Qi Huai, aku hanya ingin memastikan identitas anak itu hanya itu. Cukup. Aku memberitahumu, Kian, dan aku sudah melakukan tes paternitas. Mulai sekarang, tanpa izinku, tidak ada yang diizinkan datang ke sini. Nanfeng, antar dia keluar. Qi Huai, Nona Lin, Ketua Lu sudah bicara. Jika Anda terus mengganggu, saya harus memanggil keamanan untuk mengusir Anda. Tentang masalah hari ini, tidak perlu minta maaf. Beri aku kompensasi atas penderitaan emosional saja. berapa? 100.000. Kenapa kamu tidak merampok saja? Wanita sepertimu, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari Suyan. Selalu membicarakan Suyan, ini dan Suyan itu. Kamu sangat merindukan mantan istrimu. Mengapa kamu masih bertunangan dengan Nona Lin? Itu bukan urusanmu. Itu aku.
transfer 100.000 ke Shuyan. Ayah, coba. Waffle yang dibuat bibi kecil. Sangat lezat. Baiklah. Ayo, kamu makan juga. Baiklah, jangan tersedak, cepat. Minum susu. Bagaimana dengan punyaku? Pembayaran yang diberikan Tuan Lu hanya cukup untuk merawat Kian-Kian. Itu tidak termasuk layanan lain. Kamu mau aku menuangkan susu untukmu? Tentu, transfer 100.000 lagi, kalau begitu. Nona Shu, jangan berpikir hanya karena Kian-Kian. Tidak bisa tanpamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kesabaranku terbatas. Baiklah, kalian berdua berhenti bertengkar. Ayah tidak mau susu saja. Setengah punya Kian-Kian. Untuk ayah. Baiklah, ayah tidak akan meminumnya. Kian-Kian yang meminumnya. Aku terlalu malas berdebat dengan orang mata duitan sepertimu. Oh iya, aku sudah mendaftarkan Kian-Kian ke taman kanak-kanak. Setelah makan, segera bawa dia ke sana. Mengerti? Shuyan, dasar rubah betina. Beraninya kamu di depanku. Merayu Qihuai, kalian berdua tunggu saja. Halo. Aku punya tugas untukmu. Bunuh mereka berdua sebentar lagi. Apakah kamu senang di hari pertama sekolahmu? Senang. Sopirnya di mana? Siapa kamu? Jangan mendekat. Kian-Kian, lepaskan anakku. Tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan membunuh bocah kecil itu. Sekarang, tinggal kita berdua saja. Kamu, milikku sekarang. Qihuai, Kian-Kian. Jangan khawatir, aku sudah menyelamatkan mereka. Ayo pergi. Nanfang, urus dia untukku. Sedang operasi. Jika terjadi sesuatu pada Kian-Kian, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kian-Kian mengalami kecelakaan karena dia pergi keluar bersamamu, dan kau tidak akan membiarkanku pergi. Shuyan, kau hanya seorang pengasuh. Aku bahkan belum meminta pertanggungjawabanmu, dan kau berani berbicara padaku seperti itu. Aku beritahu kau, ingat posisimu. Jika ada lain kali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Trik yang diarahkan dan diperankan sendiri ini tidak berhasil. Apa yang kau lakukan di sini? Qihuai, aku sudah menyelidiki orang yang secara aktif memberitahumu lokasinya. Bernama Su Qingqing, sebelum dia pindah ke keluarga Lu. Mereka berdua tinggal bersama. Mereka adalah teman baik. Jadi, semua ini dari awal adalah konspirasi. Karena kamu sudah menyelidiki dengan begitu jelas, kenapa kamu tidak menelepon polisi dan menangkap kami? Kamu punya waktu untuk berdiri di sini bergosip. Qihuai, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta Nanfeng menyelidiki. baiklah. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika benar-benar ditemukan bahwa itu dia, aku tidak akan mengampuninya. Ruang operasi. Dokter, bagaimana putriku? Dokter, bagaimana keadaan Kian-Kian? Pasien pada dasarnya sudah melewati masa kritis. Namun, anak itu memang mengalami cedera kepala. Jadi Anda tetap perlu ekstra hati-hati di masa depan. Ingat, jangan biarkan anak itu mengalami fluktuasi emosi yang terlalu besar. Ayah, aku mimpi sangat panjang. Aku mimpi ayah dan bibi kecil bertengkar gara-gara wanita jahat. Ini semua salah ayah. Ayah tidak menjaga Kian-Kian dengan baik. Maafkan aku. Kian-Kian tidak mau melihatnya. Baiklah, ayah akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Kenapa kau masih berdiri di sana? Apa kau tidak dengar apa kata Kian-Kian? Cepat pergi. Qihuai, aku juga sudah berlari ke sana kemari untuk masalah Kian-Kian. Nona Lin, silakan pergi. Halo, Ketua Lu, saya sudah mencari tahu. Shuyan sebelumnya berbisnis porselen di Eropa. Dia bangkrut setengah tahun lalu dan menjadi pengasuh penuh waktu nona muda. Dia tumbuh besar di Eropa sejak kecil. Baik cara bicara dan perilakunya maupun kebiasaannya, bahkan profesinya sangat berbeda dengan nyonya. Oleh karena itu, kemungkinan dia adalah nyonya tidak tinggi. lalu kenapa dia tiba-tiba kembali ke negara ini? Ini masih saya selidiki. Namun, sejak Nona Su kembali ke negara ini, dia tinggal bersama Su Qingqing itu.
dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Anak laki-laki berusia 6 tahun. Qian juga berusia 6 tahun. Apakah ini kebetulan? Fotonya sudah dikirim ke ponsel Anda. Mengenai kelompok penculik itu, masih saya selidiki. Saat ini, saya hanya tahu bahwa mereka berasal dari Qinggan, Denqing dan Grup Low. Selalu memiliki konflik. Saya khawatir. Baiklah, kau terus selidiki untukku. Beritahu aku jika ada berita. Qian perlu makan lebih banyak pisang, agar kamu bisa cepat pulih. Qian sudah lebih baik. Dia tidak perlu makan pisang lagi. Jika Qian makan lebih banyak pisang, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Benarkah? Kalau begitu aku mau lihat punya ibu. Foto-foto lama. Baik, ibu berjanji padamu. Makan cepat. Suyan, tunggu sebentar. Aku akan memotretmu. Baik, Lihat ke sini. Ayo. 3, 2, 1. Apa yang kau lakukan? Bangun. Kau mengendap-endap di ruang kerjaku. Apa yang kau lakukan? Nona berkata, ada album foto Nyonya dari sebelumnya di ruang kerja. Dia sangat ingin melihatnya. Itulah sebabnya dia memintaku datang mencarinya. Tak disangka, di ruang kerja masih ada album fotonya. Ketua Lu, sudah larut. Aku harus istirahat. Album foto ini, aku sendiri yang akan memberikannya pada Qian. Baik, selamat malam. Ketua Lu, semua masalah itu sudah diselidiki secara menyeluruh. Itu Lin Yuyan, benar? Meskipun kelompok penculik itu semuanya anggota Qinggan, tetapi catatan panggilan terbaru dan transaksi keuangan semuanya terkait dengan Nona Yuyan. Suyan, jika itu kau, bagaimana kau akan menangani masalah seperti ini? Bibi kecil, album foto ibu di mana? Ada di sini. Ayo. Ibu terlihat sangat cantik dulu. Dulu. Bukankah ibumu terlihat seperti ini sekarang? Sama sekali berbeda. Mereka praktis dua orang yang berbeda. Lalu ibumu terlihat seperti apa sekarang? Ibu. Ibu tidak terlihat baik sekarang. Wajahnya penuh bekas luka. Dia terlihat seperti monster. Mungkinkah? Suyan cacat. Makanya dia tidak mau keluar menemuiku. Ayah, ibu sudah jadi monster. Ayah masih mau bersamanya. Tidak peduli ibu menjadi apa. Dia adalah istriku. Ayah, tapi ibu bilang, dia tidak mau melihat ayah. Kalau bukan, karena aku, kalian berdua akan tidak punya hubungan sama sekali. Putri Qian, waktunya kue. Baunya enak sekali, dan rasanya enak sekali. Qian baru saja pulih dari sakit parah. Buat lebih banyak makanan bergizi untuk dia makan. Ayah, aku dengar ayah sangat hebat. Ayah bisa melakukan apa saja. Kalau begitu ayah sendiri buatkan sedikit untuk Qian, sesuatu yang bergizi. Baiklah, Qian mau makan masakan apa? Ikut aku. Pergi ke pusat perbelanjaan. Sayap ayam coca-cola ini adalah kesukaan Qian. Apakah ini mudah dibuat? Ini sangat sederhana. Kalau begitu ajari aku. Satu masakan, 10.000. Setuju. Angkat teleponnya. Halo, Xuan. Kamu dan Lucky Hui saat berbelanja di supermarket, difoto, dan diposting online. Lin Yuyan saat ini sedang siaran langsung, menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Dia selebriti internet minor. Sekarang netizen semua mencaci maki. Kamu pelakor. Aku sudah mengirimimu tautannya. Semuanya. Jangan percaya rumor itu. Qi Hui dan aku sangat saling mencintai. Pasti wanita itu, dia sengaja menempel pada Qi Hui. Dia hanyalah rubah betina. Ya Tuhan. Siapa wanita ini? Sungguh tidak tahu malu. Pertunangan Ketua Lu dan Kak Yuyan diketahui semua orang. Dan dia masih jati pelakor. Cepat, mari kita cari tahu siapa dia. Orang seperti ini harus diarak di jalanan. Tuan Lu, tolong, kendalikan tunanganmu. Jangan terus membuat masalah untuk hidupku. Nanfeng, asistenmu, semakin lalai. Aku beri kau 5 menit, segera urus rumor tentang aku dan Suyan. Baiklah. Cepat, coba ini.
Daging babi suwir buatan ayah enak sekali. Kalau enak, mulai sekarang aku akan masakan ini setiap hari untukmu. Baiklah, jika Shuyan masih di sini, kami bertiga mungkin akan menjadi adegan seperti ini. Ayah, aku kenyang. Saya ingin menonton Peppa Pig. Baiklah, biarkan bibi kecilmu pergi bersamamu. Lupi Huai, kau benar-benar berani membuatku datang mencarimu sendiri. Nenek keluarga Lu. Nenek, kenapa nenek di sini selarut ini? Kau pikir aku ingin datang? Ada apa dengan foto-foto online itu? Kau dan Yuan sudah bertunangan selama 5 tahun. Tahu tunangannya? Kenapa kau masih bersama wanita lain, bermesraan di supermarket? Nenek, ini bukan salah Kiwei. Nenek, dia hanya pengasuh baru. Aku hanya memintanya menemaniku membeli bahan makanan. Kau, ketua Guplu yang terhormat. Kapan kau sampai? Harus pergi sendiri ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Lin Suyan sudah meninggal begitu lama. Keluarga ini belum pernah ada wanita lain datang ke sini. Jika dia benar-benar hanya seorang pengasuh, suruh dia segera pergi. Nenek, dia dengan rajin merawatku di sini. Kenapa aku harus mengusirnya? Lalu kau tidak memikirkan perasaan Yuan? Mengusir Shuyan. Itu idemu, kan? Tidak, bukan. Aku sudah menjelaskannya kepada nenek berkali-kali. Apa yang dikatakan netizen tidak bisa dianggap serius. Tahu? Harus menunggu sampai pengasuh itu merencanakan sesuatu terhadap Kiwai sebelum kau merasa krisis. Aku tegaskan di sini hari ini. Entah kau segera mengusir pengasuh itu, atau kau menikahi Yuan. Kalau tidak, aku tidak mau melihatmu lagi di masa depan. Perjamuan ulang tahunku, kau juga tidak perlu hadir. Kiwei, aku mencoba membujuk nenek saat itu, tapi dia sama sekali tidak mau mendengarkanku. Begitu kan? Dia wanita tua berusia lebih dari 80 tahun, yang bahkan tidak biasa menggunakan telepon. Beritahu aku, bagaimana dia tahu tentang ini? Kiwei, kamu tidak percaya padaku? Lin Yuan, ada apa dengan pertunangan kita? Kau tahu lebih baik dari siapapun, kan? Jika kau tidak bisa melihat posisimu sendiri dengan jelas, maka tidak perlu mempertahankan pertunangan ini. Kiwei, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saat itu, Shuyan meninggalkan surat wasiat, memintamu untuk menjagaku. Justru, karena surat wasiat inilah, aku sudah membiarkanmu berkali-kali. Lin Yuan, sebaiknya kau hentikan rencana-rencana kecilmu itu. Nyonya Lu hanya akan selalu Lin Shuyan. Juga, jika kau punya pikiran jahat lagi, surat wasiat itu juga tidak akan bisa melindungimu. Keluar. Lu Kiwei, kenapa? Kamu tidak memberitahu nyonya besar lu. Aku di sini untuk merawat Kian Kian. Mungkinkah dia tidak mau mengakui identitas Kian Kian? Halo, Shuyan, aku lihat foto-foto online. Bagaimana kau bisa bekerja sebagai pengasuh di rumah keluarga Lu? ceritanya panjang. Untungnya, semuanya baik-baik saja sekarang. Kan, bagaimana keadaan si Kian? Dia baik-baik saja. Aku yang mengurus semuanya di sini. Terima kasih. Antara kau dan aku, apa benar perlu sesopan ini? Jika kamu tidak menyelamatkanku waktu itu, aku pasti sudah. Dalam 6 tahun terakhir ini, kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak bisa begitu saja menerima bantuanmu. Begitu saja. Shuyan, aku. Baiklah, tidurlah lebih awal. Selamat malam. Tuan Lu, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Datang ke kamarku? Soal masalah hari ini, aku akan memberimu penjelasan. Juga, komentar-komentar online itu, dan kerugian yang ditimbulkannya padamu. Aku akan memberimu 500.000 sebagai kompensasi atas penderitaan emosional. Ketua Lu, sumbernya sudah ditemukan. Eja berasal dari rumah Nona Yuan. Baiklah, mengerti. Aku akan memberimu penjelasan sekarang juga. Bagus sekali. Lanjutkan mencari komentator berbayar. Aku ingin jalang itu. Merasakan perasaan di cyberbully. Manajer Lin Yuan. Baiklah, Nona Yuan, ketua Lu. Sudah selarut ini. Mengapa Anda datang? Keluar. Buka komputernya. Kiwei, mengapa kamu langsung ingin? Nanfen. Ya, Ketua Lu, kami menemukannya. Nona Yuan tidak hanya mengirim orang untuk mengikuti Anda dan Nona Shuyan, tetapi juga menyewa sejumlah besar komentator berbayar untuk menyebarkan rumor online. Aku tidak melakukannya. Aku menyuruhmu bekerja dari rumah, dan kamu malah menggunakan komputermu untuk melakukan hal semacam ini? Apakah kamu pantas untukku? Yuan, bukankah kamu memintaku mengikuti ketua lo? Kapan aku membiarkanmu melakukan hal semacam ini? Kiwei, ini semua salahku. Aku tidak mengelola agenku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Ketua Lu, menyewa pasukan siber itu butuh biaya. Coba periksa saja rekening untuk mengirim uang ke pasukan troll. Sekarang kita tahu siapa yang sebenarnya di balik ini. Periksa untukku sekarang. Kiwei, akunku selalu broker, membantuku mengelola. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku mengelola akunmu. Ketua Lu, sudah ketemu. Rekening untuk mengirim uang ke pasukan troll. Itu dari agensi Nona Lin, rekening perusahaan. Kiwei, lihat.
Aku memberitahumu. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salahmu. Aku akan memecatmu dari perusahaan segera. Aku akan memberitahumu lagi. Hal yang sama. Aku tidak mau melihatnya untuk kedua kalinya. Ayo pergi. Ketua Lu, dengarkan penjelasanku. Ketua Lu, Aku ingat. Kau sudah pacaran dengan pacarmu 8 tahun, kan? Ya, sudah bertunangan awal tahun ini. Berencana menikah akhir tahun ini. Tunanganmu tahu. Kau sangat menyukai Lin Yuyan. Pindah ke angkatan laut. Kau yakin itu akun perusahaan? Tuan Lu, saya salah. Tapi saya membantu Nona Lin, bukan karena saya menyukainya. Saya rasa dia sangat menyedihkan. Dia menyedihkan. Nona Lin, meskipun dia tunanganmu, kalau bukan, karena dia sangat mencintaimu, saya tidak akan begitu takut. Pengasuh baru. Sejak Kian kembali, sikapmu terhadapnya sudah berubah. Tepatnya, sikapmu terhadap Nona Shuyan sangat berbeda. Ada. Ya, sebelumnya kamu tidak pernah keluar dengan pengasuh. Juga tidak akan, setelah dibantah 2 atau 3 kali, masih meninggalkannya. Nanfeng, kau sudah bersamaku begitu lama. Ini pertama kalinya kau tidak mematuhiku. Aku memaafkanmu, tapi aku beritahu kau, jangan lakukan lagi. Ya, Ketua Lu. halo, Zekian. Ibu, aku sangat merindukan kalian. Kakak laki-laki, aku juga merindukanmu. Bagaimana perasaanmu? Sangat bagus, Ibu. Ibu dan Chen diculik terakhir kali. Aku sudah khawatir sejak lama. Kalau tidak, kembali saja. Kita pasti punya cara yang lebih baik. Ibu tidak perlu bergantung pada pria itu. Aku tidak ingin ibu untuk transplantasi sumsum tulangku. Bisa kipi. Jangan khawatir, Zekian. Ibu pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Zekian, Ibu, apakah kakak laki-laki pingsan lagi? Apakah kakak laki-laki akan meninggalkan kita selamanya? dia pasti akan baik-baik saja, Zekian. Shuyan, Zekian pingsan. Dia sedang diresusitasi. Jangan khawatir, aku di sini. Terima kasih, Yun Chen. Kian. Ibu sedang tidak enak badan. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Aku takut. Kalian bertiga. Dan sumsum tulang pasien. Tidak cocok. Jika tidak ada sumsum tulang yang cocok. Yang bisa ditransplantasikan. Zekian, aku takut. Tidak punya banyak waktu lagi. Kau menangis. Apakah karena kau merasa dirugikan oleh kejadian kemarin? Tuan Lu, jika kamu tidak punya instruksi lain, aku akan pergi dulu. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Kenapa kau merasa dirugikan? Kau memang awalnya berpegang pada fantasi yang tidak realistis. Sehingga kau datang ke sisiku. Bukankah begitu? Aku diam-diam di foto. Disebut sebagai simpanan. Sekarang bahkan hak untuk merasa dirugikan sudah hilang. Kamu bisa melindungi tunanganmu. Aku tidak keberatan. Tapi tolong jangan menerapkan standar ganda. Aku sebenarnya, demi mengikuti keputusan Shuyan dalam surat wasiatnya, aku barulah dengan Lin Yuyan bertunangan. Kapan aku pernah menulis surat wasiat? Jika kamu ingin menjaga Lin Yuyan, kamu bisa menjadi keluarga. Kamu bisa menjadi teman. Jadi, Tuan Lu, tolong berhenti menipu dirimu sendiri. Nanfeng, Nona Shuyan, bisakah Anda bersusah payah memasak semangkuk bubur untuk Ketua Lu? Perutnya tidak begitu baik. Dia ada acara sosial tadi malam. Dan minum terlalu banyak alkohol lagi. baik. Terima kasih. Kau menangis. Kemarin di ruang tamu, kamu mengatakan hal yang persis sama. Kenapa? Tuan Lu, apakah kamu ingin melakukan trik yang sama lagi? Aku tidak ingat. Buburnya sudah datang. Berhenti. Siapa yang mengajarimu membuat bubur ubi ini? Tidak ada yang mengajariku. Beritahu aku. Siapa yang mengajarimu? Tidak ada yang mengajariku. Tidak mungkin. Ini milik Shuyan. Rasa yang hanya dia bisa buat. Beritahu aku. Apakah Shuyan yang mengirimmu? Satu kelalaian. Aku tidak menyangka dia akan mengingat rasa semangkuk bubur. Tidak ada yang mengajariku. Aku melihat resep orang lain dan belajar. Shuyan memang seseorang yang suka berbagi hidupnya. Wanita ini benar-benar licik. Benar. Apa yang kau suka adalah meniru istriku. Aku beritahu kau, jangan pernah berpikir untuk menjadi penggantinya. Shuyan, tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia sudah mencurigai identitasku. Aku perlu menurunkan kehadiranku di depannya. Kenapa wanita ini mengabaikanku?
Apakah dia akan menyerah begitu saja? Setelah berpisah begitu lama, tentu saja aku sangat merindukanmu. Baiklah, baiklah, berhenti main-main. Aku sangat, sangat mencintaimu. Kau tadi bicara dengan siapa di telepon? Dengan siapa aku bicara? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Lu, kan? Lepaskan aku. Bukankah kau selalu menyimpan niat buruk terhadapku? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Ganti target. Kau memukulku? Tuan Lu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan. Bukankah seharusnya Anda dipukul? Apa kau sudah sadar sekarang? Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Aku beritahu kau. Terlalu jual mahal. Bisa jadi bodoh. Tuan Lu mungkin terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kau meniru istriku di mana-mana. Sengaja mencoba mendekati Kian. Sekarang kau bahkan menciptakan kesempatan untuk berduaan. Bukankah ini yang kau inginkan? Ayah, bibi kecil, apakah kalian berdua bertengkar? Tidak, Nona Kian. Pasti salah dengar. Ayo kembali tidur. Kihuai, mengapa kamu pingsan? Aku benar-benar khawatir padamu. Tuan Lu akhir-akhir ini tidak makan teratur, dan dia minum minuman keras beralkohol tinggi kemarin. Jadi radang lambungnya kambuh. Aku sudah bilang, aku akan menjagamu di villa. Bagaimana aku bisa tenang seperti ini? Nansang, cepat suruh dia pergi. Tuan Lu masih butuh istirahat. Silakan keluar dulu. Xuan, aku harus mengusirmu dari keluarga Lu. Halo, Nenek Lu, beliau belum bangun. Belum. Nona Lin, mohon tunggu sebentar lagi. Aku bisa menunggu, tidak peduli berapa lama. Nyonya, dia di sini. Nona Lin, silakan masuk. Datang menemuiku sepagi ini, ada apa? Nenek, ini adalah harta yang dibuat secara pribadi dan dirancang oleh Master Shan Shui. Aku mencari sangat lama untuk membelikannya untukmu. Ini tiba pukul 6 pagi hari ini dan aku langsung membawanya untukmu. Terima kasih atas baktimu. Awalnya, ini seharusnya diberikan kepadamu di pesta ulang tahunmu. Tapi Kihui berencana untuk memutuskan pertunangan denganku hari itu. Konyol, saat pertunangan pertama kali dibuat, tidak ada satupun orang di keluarga yang setuju. Dia bilang, dia ingin menghormati permintaan terakhir mendiang istrinya. Sekarang, kalian sudah bertunangan selama 5 tahun. Dan sekarang, dia ingin memutuskan pertunangan lagi. Dia benar-benar memperlakukan pernikahan seperti permainan anak-anak. Nenek, jangan salahkan Kihui untuk ini. Ini semua Xuan. Dia benar-benar rubah betina. Tadi malam Kihui, setelah makan makanan yang dia buat, gastritisnya kambuh, dan dia pergi ke rumah sakit. Apa? Tapi nenek, kau, jangan khawatir. Aku sudah pergi ke rumah sakit kemarin untuk menemui Kihui. Dia sudah baik-baik saja. Prioritas utama sekarang adalah mengusir wanita itu, Xuan. Tidak masalah. Masalah ini, serahkan pada nenek. Nenek, kau sangat baik. Temanku masih punya satu set karya Master Shan Shui. Lain hari, aku pasti akan membelinya kembali dengan harga tinggi. Lalu, berikan itu padamu di hari pesta ulang tahunmu. Anak yang baik. Nona Xuan, tuan saya ingin bertemu dengan Anda. Siapa tuanmu? Nyonya Besar Lu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Halo, saya Xuan. Jadi kau Xuan, seperti yang diduga, penampilan licik. Pantas saja kau pandai menggoda pria. Saya tidak menyangka Anda memanggil saya ke sini hari ini untuk memuji saya karena cantik. Benar-benar tidak tahu malu. Ambil 1 juta ini, dan tinggalkan cucuku. Saya tidak menyangka bahwa saya cukup berharga. Bukan kau yang berharga. Menantu perempuanku dari keluarga lu yang berharga. Kau dan calon cucu menantuku. Dibandingkan dengan Yuan, kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Cangkir teh Anda benar-benar indah. Tapi sepertinya, ini tidak bernilai 1 juta, kan? Ini Yuan. Memberikannya padaku, karya unik dari Master Shan Shui. Orang sembrono sepertimu, bagaimana mungkin kau tahu nilainya? Kenapa saya tidak ingat? Karya Kian pernah dijual ke Lin Yuan. Nyonya Besar Lu, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Anda tidak mungkin benar-benar mengira barang palsu sebagai harta karun, kan? Apa? Kau berani bilang yang kupakai ini palsu? Ambil 1 juta ini. Dalam 3 hari, tinggalkan keluarga luku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tuan Lu, sepertinya gaji yang Anda berikan kepada saya tidak cukup tinggi. Saya menuntut kenaikan gaji. Kenaikan gaji. Benar, di mata nenekmu, saya bernilai 1 juta yuan. Meminta sedikit kenaikan gaji, tidak terlalu banyak, kan? Selain itu, saya merasa bersalah menerima uang ini. Jika kau tidak mengambil uang ini,
kau mungkin tidak merasa bersalah menerimanya, kan? Tidak tega meninggalkanku. Bukankah Tuan Lu sudah tahu ini sejak lama? Tujuan saya? Bagus. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Sepertinya Tuan Lu masih berpikir, Anda tidak bisa mengecewakan tunangan Anda. Saya akan naik ke atas untuk menemani Kian-Kian dulu. Nenek, kau benar-benar murah hati. Aku tidak punya semua ini. Demi kau dan Yuyan. Kau demi seorang penasu rendahan. Membatalkan pertunangan dengan Yuyan. Aku ini orang tua. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Nenek, biar aku beritahu ini. Bahkan tanpa Suyan. Aku juga akan bersama Lin Yuyan membatalkan pertunangan. Kau menabaikan penolakan seluruh keluargamu. Harus menikahi Lin Suyan. Dia juga tidak melahirkan anak untuk keluarga lu kita. Sekarang kau dan Yuyan bertunangan selama 6 tahun. Kau akan bersamanya lagi. Membatalkan pertunangan. Kapan nenek tua ini bisa menggendong cicitku? Kau hanya ingin menggendong cicitmu. Kalau begitu kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Nenek, bagaimana kabarmu? Yuyan, bukan nenek tidak mau membantumu. Sungguh tiwai. Dia terlalu keras kepala. Tidak apa-apa Nenek. Aku, ada satu lagi. Karya unik oleh seorang Master Shan Shui. Lihatlah. Itu indah. Yuyan, nenek benar-benar tidak punya pilihan. Nenek, aku punya ide cerdik. Kihuai, kenapa kau baru datang sekarang? Nenek tidur lama setelah diselamatkan. Belum bangun. Aku sangat khawatir. Nyonya Lu sedang marah. Untungnya, dia berhasil diselamatkan. Sekarang masih cukup lemah. Nenek, Tiwai, kau di sini. Nenek dibuat kesal olehmu. Sampai harus masuk rumah sakit. Kau masih enggan memberi wanita itu pergi. Nenek, keuntungan apa yang diberikan Lin Yuyan padamu tidak membiarkanmu pura-pura sakit. Dasar kau anak ini. Aku marah padamu. Nenek, dokter keluarga ini memeriksa setiap minggu. Ini hasilnya. Kamu baik-baik saja. Kalau kau mendengarkanku, aku tidak akan berakting untukmu. Apa? Yang kau katakan, mereka ada di rumah kecil Lin Xuan. Pas sekali. Mati di sana selama 10 hari atau setengah bulan. Tidak ada yang menemukan. Bakar mereka. Kalian sebaiknya hati-hati. Ibu, apakah ini tempat di mana ibu pernah tinggal dulu? Ya, Kenapa bahkan rumah kita di luar negeri lebih baik dari ini? tempat ini akan segera dirobohkan. Ibu datang. Saya hanya mencari 2 gambar. Kalian berdua pergi bermain dulu. Hati-hati saja. Ibu, pintunya tidak mau terbuka. Terbakar. Tolong. Kian-Kian seksi, ikut ibu. Cepat, tutup mulut dan hidungmu dengan ini. Ibu, apa yang harus dilakukan? Jangan takut. Suyan. Kian-Kian. Ibu, cepatlah. Apakah pohon ceri kita masih ada? Pohon sakura. Sial, apa yang saya katakan? Kamu Suyan. Kamu Suyan, kan? Kamu baru saja melakukan facelift. Tuan Lu, tolong jaga sikap Anda. Saya bukan istri Anda yang sudah meninggal. Salah. Bagaimana kamu tahu tentang pohon sakura? Itu sesuatu yang hanya aku dan Suyan tahu. Apa Tuan Lu lupa? Terakhir kali Kian-Kian terluka. Saya di ruang kerja Anda, menemukan album foto. Di atasnya, hanya Anda dan istri Anda. Di bawah pohon bunga sakura. Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Apakah pohon sakura itu masih ada? Karena saya mengatakan ini, bagaimana jika saya mati? Anda tidak akan pernah melupakan saya. Aku tidak mengizinkan siapapun yang mengolok-olok Suyan. Tuan Lu, karena Anda masih terobsesi dengan mantan istri Anda. Mengapa meninggalkannya sendirian, melahirkan Kian-Kian, dan merusak penampilannya? Saya bahkan tidak berani datang menemui Anda. Diam. Jangan pikir kamu menyelamatkan Kian-Kian. Itu akan menantang batas kesabaranku. Tuan Lu, cinta yang terlambat lebih murah dari rumput.
Sebaiknya Anda tidak di sini. Saya terharu oleh diri sendiri, itu menjijikkan. Bibi, aku dengar Bibi dan ayah sudah bangun. Aku buru-buru dari rumah nenek buyutku. Kemari. Ayah di mana? Ayah? Dia sibuk bekerja. Kata Anda, rumah nenek buyut. Kau tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kian-kian selalu di sini bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kau membawa anak itu ke tempat itu. Nenek buyut. Ini bukan salah Bibi. Aku dengar. Itu ibuku. Tempat dia tinggal dulu. Bibiku harus membawaku ke sana. Bagus. Nenek tidak menyalahkannya. Dengan kondisi fisikmu saat ini, kian-kian, kau tidak bisa membawaku bersamamu untuk sementara waktu. Aku akan memberikannya padanya. Sewa pengasuh sendiri. Setelah tubuhmu pulih, aku akan memperkenalkanmu pada yang baru. Pekerjaan yang layak. Nenek buyut. Aku tidak mau pengasuh baru. Aku hanya mau Bibi kecil. Jangan cari orang lain. Jangan ambil Bibi kecil. Kian-kian, Aku tidak mau siapapun yang lain. Aku hanya mau Bibi kecil. Kian-kian. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak perlu mencari pekerjaan. Keluarga lu mempekerjakan saya sebagai pengasuh. Itu ide ketua lu. Jangan coba menekanku dengan ketua lu. Bagaimanapun juga, aku juga neneknya. Percuma saja meskipun dia datang. Begitukah yang membutuhkan saya sekarang? Bukan lu Kihuai, tapi Kian-kian. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Sudah lama bersamamu. Mereka menembangkan perasaan. Itu juga normal. Jangan berpikir hanya karena kau datang ke keluarga luku. Aku tidak tahu. Apa niatmu? Kalau begitu setiap hari saya mengurus makan, minum, dan kehidupan sehari-hari Kian-kian. Niat apa yang saya miliki? Sejak Suyanku meninggal, orang-orang yang ingin datang ke keluarga luku untuk menjadi nyonya muda, bukan hanya tahu, aku sekarang sudah tua. Dan di mataku, aku tidak bisa mentolerir pasir sedikit pun. Jika kau ingin menjadi cucu menantu keluarga lu, kau harus menyerah pada ide itu. Bagaimana jika saya bersikeras? Itu bukan urusanmu. Nyonya muda keluarga luku hanya bisa Lin Yan. Jika saya terus tinggal di keluarga lu, identitas saya akan terbongkar cepat atau lambat. Pergi juga hanya masalah waktu. Sebaiknya ikuti keinginan nyonya besar. Baiklah, saya janji. Itu yang terbaik. Tapi saya punya satu syarat. Yuyan, pengasuh itu sudah setuju untuk meninggalkan keluarga kita. Benarkah? Tapi, dia bilang, dia harus menunggu sampai pesta ulang tahunku selesai sebelum dia bisa pergi. Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Aku sudah melakukannya. Mengenai kau dan Tihuai, kalian harus menyelesaikannya sendiri. Juga, anak antara kau dan Tihuai, kau harus jaga baik-baik jika terjadi sesuatu pada anak ini. Bahkan aku tidak akan bisa membantumu. Nenek, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Meskipun aku sekarang hamil anak Kihuai, tapi hubungan kita. Dia mungkin tidak memperhatikanku di pesta ulang tahun. Baiklah. Aku akan bicara dengannya. Kau juga, seorang wanita. Kau bahkan tidak bisa mengurus seorang pria. Kalau bukan demi adikmu yang sudah meninggal, aku tidak akan repot-repot denganmu. Dasar nenek tua. Jika bukan karena aku hamil anak laki-laki lain, aku tidak akan repot-repot menjilatmu. Apa? Xuyan adalah kakak perempuanku, Lin Xuyan. Kian-kian adalah putrinya. Dia juga punya Zexi dan Ziqian, kedua putranya. Tidak mungkin, jika Kihuai tahu tentang ini, kita berdua, seumur hidup kita, tidak akan pernah bisa bersama. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua usahaku sia-sia sekarang. Lin Xuyan, karena aku sudah menghancurkanmu, maka di pesta ulang tahun ini, aku akan membuat kalian berempat kehilangan segalanya dan benar-benar dipermalukan. Ini. Besok adalah pesta ulang tahunnya yang ke-80. Aku harap kamu bisa memakai gaun ini dan menemaniku, Kian-kian dan Zexi, untuk hadir bersama. Zexi, kamu tahu? Jika bukan karena kebakaran ini, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa Zexi juga putraku. Di mana Zexi? Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Dia hanya menderita luka ringan. Aku sudah menyuruh Nanfeng mengantarnya ke tempat Su Qingqing. Saat ini, nenek terlalu melindungi Lin Yuyan. Aku benar-benar tidak punya cara untuk membawanya kembali ke keluarga Lu. Tapi jangan khawatir, pada perjamuan ulang tahun besok, aku pasti akan mengumumkan kepada semua tamu bahwa Zexi dan Kian-kian adalah anakku dan Lin Xuyan. Aku juga akan pergi. Aku hanya pengasuh keluarga Lu. Sebaiknya aku tidak.
di mataku. Kamu bukan lagi seorang pengasuh. Ketua Lu, tolong jaga harga dirimu. Aku tahu, kamu menyelamatkan Qian-Qian 2 kali. Dan kamu juga menyelamatkan Seksi. Semua yang telah kamu lakukan, aku sudah melihat semuanya. Bukankah Ketua Lu berpikir, aku sengaja mendekatimu? Tidak ada yang akan menggunakan hidupnya sendiri untuk merencanakan sesuatu melawan orang lain. Bahkan jika itu benar, aku akan dengan senang hati menerimanya. Gaun ini sepertinya tidak baru. Ini sebenarnya milik istriku. Jika kamu keberatan, aku bisa. Tidak perlu. Pesta ulang tahun besok, aku akan menghadirinya bersamamu. Benarkah? Tapi bukan untukmu. Qian-Qian dan Seksi keduanya lemah. Aku sudah melihat mereka tumbuh sejak kecil. Kemanapun mereka pergi, aku akan mengikuti. Aku tidak akan membiarkan anak-anak mengalami kemalangan apapun. Ketua Lu, ada masalah mendesak di perusahaan. Mereka butuh Anda kembali untuk mengonfirmasi sesuatu. Ini benar-benar waktu yang buruk. Kamu bawa anak-anak masuk dulu. Aku akan segera kembali. Berhenti. Aku bertanya-tanya siapa ini. Berpakaian begitu cantik. Mungkinkah pengasuh kecil dari keluarga lo? Apa maksudmu dengan ini? Apa kau tidak tahu? Datang untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga lu, tapi kau butuh surat undangan. Tepat sekali. Pengasuh sepertimu. Tidak pantas. Bibi jahat. Kenapa? Kenapa tidak mau biarkan bibi kecilku masuk? Tepat sekali. Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Apa yang sedang bibi lakukan? Lepaskan mereka. Lepaskan aku. Kalau kamu tidak melepaskan, aku akan menggigitmu. Lin Xuan, lihat saja betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Bahkan membawa anak-anak. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek buyut. Seberapa jauh lebih baik dirimu dariku? Berpegang pada Lu Pifoi selama 5 atau 6 tahun. Kau masih belum bisa melewati pintu depan keluarga lu. Dasar jalang. Lin Yuyan, sadari identitasmu. Kaulah yang menjijikan. Lin Xuan, kau tunggu saja. Kenapa kamu belum pergi juga? Sebelum aku memastikan keselamatan kedua anak itu, aku tidak akan pergi kemanapun. Saya belum pernah melihat wanita tidak tahu malu sepertimu. Kamu sebaiknya cepat pergi. Apa kamu tidak mau pekerjaan ini lagi? Kamu pikir kamu siapa? Ketua Lu. Kamu menghalangi Nona Su di sini? Ini, saya tidak tahu, ini. Nanfen. Kualitas keamanan di hotel grup Lu kami telah menjadi begitu tidak merata. Maaf, Ketua Lu. Saya akan urus ini. Kamu, dipecat. Ketua Lu, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Menghalangi tamu terhormat Ketua Lu? Mempertahankanmu di sini. Untuk menunggu tahun baru, cepat keluar. Nona Su, mohon beri aku kehormatan. Qian-Qian dan Seksi masih di dalam. Ayo cepat pergi. Kemarilah. Nanti, masukkan kalung ini ke dalam ransel gadis liar itu. Bukankah itu agak keterlaluan? Anak sekecil itu. Pindai kodenya. Berapa yang kau mau? Baiklah, baiklah. Bibi, aku mau segelas jus. Bisa bibi bawakan untuk Qian-Qian? Namamu Qian-Qian. Baiklah, Bibi akan ambilkan sekarang. Tunggu di sini. Sudahkah kau menemukan Qian-Qian dan mereka? Belum. Saya sudah cari kemana-mana. Belum melihat mereka. Bibi kecil. Qian-Qian, kemana kau lari? Apa yang terjadi pada wajahmu? Bibi kecil, aku diam-diam pakai riasan tadi. Mulai sekarang, kau tidak boleh lari-lari lagi. Baik. Baiklah, cepat masuk. Baiklah, Panjang umur. Nenek, hari ini ulang tahunmu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Kalungku. Di mana kalungku? Aku menghabiskan 5 juta untukmu. Untuk membeli kota Zamrud. Kemana kalungku pergi? Siapa yang mencuri kalungku? Sebelum aku marah. Cepat kembalikan kalungku. Jika aku menemukanmu, aku akan mengirimmu ke penjara. Tidak ada yang mau mengakuinya. Baiklah, sekarang aku menawarkan hadiah 100.000. Siapapun yang bisa menemukan kalungku, 100.000 itu akan menjadi miliknya. Masih tidak ada yang mau mengakuinya? Lin Yuyan, belum cukupkah kamu membuat keributan? Hari ini adalah ulang tahun ke-80 nenek. Jika kamu terus membuat masalah,
kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Aku tidak membuat masalah. Aku menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli kalung ini. Aku meminta semua orang untuk membantuku mencarinya. Apa yang salah dengan itu? Qi Huai, di depan begitu banyak tamu. Jangan membuat malu keluarga lu. Karena masih tidak ada yang mau mengakuinya. Maka aku hanya bisa memilih untuk memanggil polisi. Nona Lin, apakah kalungmu emas? Dengan 5 permata hijau terpasang di tengah? Ya, begitu. Kalau begitu aku tahu siapa yang mengambilnya. Siapa? Itu dia, gadis kecil itu. Tidak mungkin. Kian tidak mencuri kalung Bibi. Biar kulihat. Lin Yuyan, tunjukkan rasa hormat. Apa? Merasa bersalah? Takut wajah aslimu akan terungkap? Kau yang menghasut seorang anak untuk mencuri kalung orang lain. Kau wanita tercela? Cukup. Lin Yuyan, berhentilah selagi kamu bisa. Qi Huai, apakah kau benar-benar akan secara terbuka di depan semua orang melindungi putrimu dan wanita ini? Apakah ini cara keluarga lo memperlakukan tamu? Cukup. Berikan tasnya pada Nona Lin. Geledah saja. Nenek, kamu. Ini menyangkut wajah keluarga lu. Nenek, ketemu. Ini kalung ini. Benar-benar kau yang mencurinya. Bagaimana bisa kau menghasut Kian untuk mencuri kalung orang lain? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Orang jahat. Bibi orang jahat. Suyan, keluarga luku sudah memperlakukanmu dengan baik. Dengan bukti yang ada di sini. Apalagi yang bisa kau katakan? Xian, aku menasihatimu untuk cepat mengaku. Demi reputasi keluarga lu. Selama kau berlutut dan bersujud, aku masih bersedia memaafkanmu. Hal semacam ini. Cukup periksa rekaman pengawas. Kampungan. Ruang ganti adalah soal privasi tamu. Bagaimana mungkin ada pengawasan? Ruang ganti tidak diawasi. Tidak masalah. Kami punya sendiri. Kebenarannya segera terungkap. Namamu Kian. Baiklah, Bibi akan ambilkan untukmu segera. Tunggu sebentar. Menjebak putriku. Kamu bosan hidup. Sungguh bukan aku. Itu dia. Dia menyuruhku melakukan ini. Itu Nona Lin. Kau, pelayan itu, gagal menjebak Kian. Sekarang datang dan menjebakku. Seseorang, seret dia keluar dari sini. Tunggu. Hal bodoh semacam ini. Itu sudah untung baginya, hanya diseret keluar. Nanfeng. Kirim dia padaku. Pergi ke kantor polisi. Tidak bisa mencari tahu siapa di balik ini. Kamu tidak perlu kembali. Ya, Qi Huai. Yang tidak ku ketahui, itu pelayan itu. Dia berbohong padaku. Nona Lin. Entah kau tahu atau tidak, seharusnya untuk yang sebelumnya. Apa yang telah kau lakukan? Minta maaf padaku dan Kian. Baiklah, masalah ini sudah berakhir. Aku tidak ingin berada di pesta ulang tahunku. Jika ini terjadi lagi, pesta dilanjutkan. Kian. Zexi. Nenek, diberkahi seperti Laut Timur. Diberkahi seperti Laut Timur. Hidup sepanjang Gunung Selatan. Hidup sepanjang Gunung Selatan. Bagus. Ini naga geokristal. Hanya ada satu di dunia. Kenapa ada dua benda ini? Seseorang, kirim hadiahku. Nenek, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Naga geokristal. Yang ini adalah karya debut Master Yuzen. Unik di dunia. Bukan barang palsu ini. Bisa dibandingkan. Ini, Jangan terburu-buru. Mari kita lihat dulu. Ini adalah seseorang dari Jepang yang sengaja kundang penilai harta karun terkenal, Lintang. ini sebenarnya benar. Anak kecil ini. Ada cerita apa? Ternyata bisa menghilang. Bertahun-tahun. Karya debut Master Yosen. Ini buruk. Menjual barang palsu. Begitu tersebar. Reputasi saya hancur. Setan kecil. Saya minta maaf. Nenek,
Sang master telah mengkonfirmasi. Naga Geo Kristalku, itu asli. Yang miliknya ini, itu palsu. Jika aku jati kau akan cepat membuang yang palsu ini untuk menghindari membuat dirimu bodoh di sini. Sejauh yang aku tahu, potongan ini punya cacat. Lalu, di mana tempatnya cacat ini? Anak ini benar-benar sulit dibodohi. Mana saya tahu? Saya bukan Master Yozian. Kamu bicara omong kosong. Karya Master Yozian. Bagaimana mungkin ada cacat? Saat aku menukir naga giok pertama ini, aku tidak sengaja mengukir goresan tambahan, mengakibatkan wajah naga giok memiliki tambahan, sesuatu yang menyerupai tetesan air. Inilah yang membuat naga giok ini tak ternilai harganya. Kau bilang kau Master Yozen. Sungguh lelucon besar. Masih muda. Mengejar ketenaran dan keuntungan. Saya rasa orang ini sebaiknya menghancurkannya. Berhenti. Tetua Tang. Anda, kapan Anda kembali dari India? Kalau saya tidak datang, siapa yang akan membongkar wajah jelekmu? Ini, Tetua Tang saya. Master Yozian. Tan Cheng datang terdorong oleh reputasi Anda untuk memberikan hormat. Kau master penilai yang tidak berguna. Kau bahkan berani menipu uangku. Cukup, Nona Lin. Kita sudah menyelesaikan transaksi kita. Saya akan pergi sekarang. Aku akan mengajak adikku bermain. Hati-hati. Kamu, Lin Yuyan. Kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk menipu nenekku. Qi Huai. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sekarang mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Hari ini, aku secara sepihak membatalkan pertunanganku dengan Lin Yuyan. Lu Qi Huai, aku telah mendedikasikan diriku untuk keluarga Lumu. Dan sebagai hasilnya, kau ingin memutuskan pertunangan demi rubah betina ini. Baiklah. Aku juga akan memberitahumu sesuatu. Aku hamil. 3 bulan. Kamu bilang, apa? Karena kau sudah hamil 3 bulan. Maka kita bisa melakukan tes DNA untuk memeriksa apakah itu anak Lu Qi Huai. Kau jalang, beraninya kau menghinaku? Belum cukupkah kamu menyebabkan masalah? Lu Qi Huai, jangan lupa, malam itu 3 bulan lalu, kaulah yang memulainya. Apa yang kamu bicarakan? Malam itu 3 bulan lalu, aku benar-benar mabuk. Bagaimana mungkin? Lu Qi Huai, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Kau tidak mau bertanggung jawab padaku itu satu hal. Tapi sekarang aku hamil anakmu. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Apakah kau ini laki-laki? Ya. Karena Qi Huai tidak percaya. Kalau begitu mari kita lakukan tes untuk membuktikannya padanya. Jika terbukti bahwa anak ini adalah anak Qi Huai, nenek, aku akan segera membiarkan kalian berdua menikah. Nenek, aku selalu hanya punya Qi Huai. Satu pria. Tidak perlu tes DNA. Memintamu melakukan tes DNA. Apakah sesulit itu? Apakah kau merasa bersalah? Atau kau mengatakan bahwa anak ini sama sekali bukan anak Lu Qi Huai? Hubungan antara Qi Huai dan aku tidak butuh kau, Jalang, untuk ikut campur. Siapa sebenarnya Jalang itu? Biarkan semua orang menilai sendiri. Dia ternyata punya banyak pria. Lin Yuyan, tahu, kau sangat mengecewakanku. Tidak. Qi Huai, ini bukan aku. Jangan sentuh aku. Mulai hari ini dan seterusnya, pertunangan kita berakhir. Lu Qi Huai. Lin Xuan sudah mati bertahun-tahun. Kenapa kau masih menolak menikahiku? Kau Jalang. Ini semua salahmu. Aku ingin kau mati. Qi Huai. Qi Huai. Lin Yuyan. Nona Shu. Masalah tadi sudah diselidiki dan jelas. Pelayan itu yang menjebak Nona Qian diperintahkan oleh Lin Yuyan. Aku mengerti. Lin Yuyan ini benar-benar menyebabkan banyak masalah. Ketua Lu, sebelum perjamuan dimulai, sudah tahu identitas asli Ande. Dia juga menyelidiki dan mengklarifikasi tahun itu. Nona Lin meniru nama ketua.
untuk mencoba membunuh Anda. Apa yang kau katakan? Lin Yuyan menipuku waktu itu. Ketua Lu sangat mencintai Anda. Bagaimana mungkin dia sedikit saja menyakiti Anda? Panggilan yang Anda dengar waktu itu hanyalah sintesis komputer. Ketua Lu awalnya berniat menggunakan perjamuan ulang tahun hari ini, dan setelah memutuskan pertunangan dengan Lin Yuyan untuk melamar Anda. Tapi dia tidak menyangka hal-hal ini terjadi. Lin Yuyan. Dokter, bagaimana Qi Huai? Saya turut berduka. Nona Shuyan, organ dalam Tuan Lu pecah, dan dia kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Mustahil. Dia belum melamarku. Bagaimana dia bisa mati? Kau bicara omong kosong. Jangan gelisah, Nona Shu. Saya turut berduka. Kami sudah melakukan yang terbaik. Qi Huai. Jangan tidur. Bangun. Bangun, Qi Huai. Qi Huai. Nona Shu. Ketua Lu dia sudah meninggal. Mustahil. Aku masih punya begitu banyak hal yang belum kukatakan padanya. Bagaimana dia tega meninggalkanku? Qi Huai. Aku salah padamu. Tolong bangun, ya. Qi Huai. Kau tidak akan tega meninggalkanku, kan? Asal kau bangun. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku, Qi Huai. Benarkah? Beraninya kau membohongiku. Sakit. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Kau sudah keterlaluan. Lukaku akan terbuka lagi. Suyan, dengarkan aku. Di tahun-tahun aku kehilanganmu. Aku memikirkanmu setiap saat. Aku bahkan berpikir untuk mati demi kamu. Bukankah aku cukup bodoh? Aku tahu, entah kesempatan hari ini cocok atau tidak, aku tidak mau menunggu lagi. Dan aku tidak bisa menunggu lagi. Suyan, menikahlah denganku. Qi Huai. Qi Huai, aku minta maaf. Aku tidak bisa setuju. Kenapa? Kesalahpahaman di antara kita sudah terselesaikan. Kamu juga sudah memaafkanku. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan ya padaku? Karena Shuyan adalah istriku. Fuyunce, suami Suyan. Suyan. Apa yang dia katakan itu benar. Ya. Aku. Jangan sentuh aku. Aku sedikit bingung. Tidak. Kamu sudah menikah. Kenapa kamu kembali ke negara ini? Kenapa kamu mencoba untuk mendekatiku? Tentu saja, itu untuk balas dendam. Masalah 6 tahun lalu, bagi Shuyan, selalu menjadi duri dalam dagingnya. Sekarang, membiarkan Shuyan kembali ke negara ini, hanya untuk melihat bagaimana kalian berdua bajingan akan berakhir. Nyun Chen, masalah waktu itu, semuanya dilakukan oleh Ling Yeyan. Itu tidak ada hubungannya dengan Qi Huai. Bagaimanapun juga, dia tidak melindungimu dengan baik. Dia tidak pantas menjadi suamimu. Ya, kamu benar. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena sudah menyelamatkan Suyan dan kedua anak itu. Ada 3. Shuyan hamil kembar 3 saat itu. Hanya saja, Zekian, karena cacat genetik bawaan, telah tinggal di ICU di luar negeri. Kembali ke negara ini sekarang, hanya berharap untuk darah tali pusat. Sedangkan kau, jangan besar kepala lagi. Jadi begitu. Suyan, apakah kamu masih mencintaiku? Aku akan katakan lagi, Shuyan adalah istriku. Terlebih lagi, penelitian di luar negeri sudah mengembangkan teknologi untuk memperbaiki cacat genetik Zekian. Kau tidak lagi berguna. Benarkah? Shuyan, asalkan kau kembali ke negara ini bersamaku, aku akan segera mengatur operasi Zekian. Saat itu, semuanya akan berakhir. Tapi Qi Huai terluka karenaku. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Ayah kecil. Ayah kecil. Kian-kian, Zeksi, ayah kecil akan membawa kalian pulang. Baiklah, Kian tidak mau berpisah dari ayah.
Zexi, bagaimana denganmu? Aku tidak mau dipisahkan dari ibu dan adikku. Tianqia, Zexi, kalian. Baiklah, karena begitu, aku tidak akan memaksamu. Tapi Shuyan, jangan lupa, Zekian masih menunggumu untuk kembali dan menyelamatkannya. Untuk tinggal atau pergi, kau pilih sendiri. Nenek. Baiklah, aku mengerti. Shuyan. Nenek ingin bertemu denganmu. Kalau begitu kita. Aku akan kembali bersamamu. Nenek buyut. Ayo, cepat duduk. Baik, Shoyan ada di sini. Duduk. Suyan, tentang masa lalu. Nenek tahu segalanya. Nenek telah menyakitimu. Tidak. Nenek, kau terlalu baik. Kau telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Tao dan Tihuai telah bertemu lagi. Ini menunjukkan bahwa Tao dan Tihuai, takdir kalian belum berakhir. Kau sendirian, menyeret anak-anak. Itu benar-benar tidak mudah. Mengapa kau dan Tihuai tidak menikah lagi? Dan berikan kedua anak kecil ini rumah yang utuh. Sekarang, Tihue sudah pulih. Sudah waktunya aku pergi ke luar negeri untuk mencari Zekianku. Zekian, Nenek. Shuyan, dia sudah menikah. Dan saat itu, dia sedang hamil kembar 3. Sekian saat ini, sedang tidak sehat. Jadi dia perlu kembali dan merawatnya. sungguh dosa. Cicitku yang malang. Tian, apakah kamu mau kembali ke rumah ayah kecil? Ayah kecil juga sangat baik. Aku merasa dia juga sangat mencintai ibu. Tapi ayah adalah ayah kandung kita. Kalau kita pulang begitu saja, bagaimana dengan ayah? Benar, tapi ada juga kakak laki-laki. Kakak laki-laki sakit kritis di luar negeri. Dia juga membutuhkan perawatan kita. Lalu kita harus bagaimana? Kakak juga butuh teman. Ayah juga butuh teman. Meninggalkan salah satu dari mereka, Tian akan sedih. Bagaimana kalau begini, kakak kedua? Kakak belah Tian jadi 2. Dengan begitu Tian bisa bersama kakak laki-laki dan ayah pada saat yang sama. Nona muda saya, kenapa kamu duduk di tanah? Ayo, cepat bangun. Bibi Sang, aku lapar. Baik, Nona, tunggu sebentar. Saya akan ambilkanku untukmu. Baik, si kecil 40. Tian bukan anak yang suka makan. Tian sudah besar sekarang. Ayah bilang, makan yang banyak biar cepat tinggi. Aku punya solusi. Cepat. Tianqia, Zexi. Ayah kecil, kalian kesini menjemput kami. Ya, aku akan membawa kalian pulang. Senang atau tidak? Senang. Senang. Di mana ibu? Ibu sedang berkemas di atas. Seharusnya segera turun. Ibu. Itu. Ayo pergi.